Kepada semua pendekar yang sangat saya hormati, dan betul apa teriakan Pak D barusan, ojo ndredeg, jadi gitu ya Pak. Ya ndredeg dengan Pak, masalahnya gitu Pak. Nah, ini semuanya pendekar, sementara saya bukan pendekar, ya ndredeg beneran Pak, ini masalahnya. Yang saya hormati pengurus cabang PSHD, tentu tadi sudah diabsen oleh Simbah Suparto nih, yang saya takwimi khusus yang manggil Pak D Wagito. Kalau terkenal dengan nama sebutan Mbah Bojong, nanti harus bikin tumpeng Pak itu, supaya dipatenkan namanya Mbah Bojong. Pak D Wagito dan adiknya Pak D Karjono, semua para pendekar dari beberapa rayon, tadi disampaikan ada 6 rayon gitu ya. Ini sangat luar biasa. Kita langsung saja pada tema begini. Sebenarnya apa yang disampaikan dari Pak D Wagito dan Simbah Suparto itu sudah inti. Terus tadi ustadznya suruh benerin, nah, inilah rada kualik ini Pak. Ustadznya cilik masalahnya. Sedikit cerita, 2 hari yang lalu saya di Madiun Pak. Karena ketika dihubungi Pak D Wagito, saya masih di makam Pak Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Di YouTube saya ada. Saya lagi di pesarean Presiden Soekarno, Pak D Wagito ngebel, Pak Ustadz ngesuk setu malam minggu halal bihalal, saged napa mboten? Ya mengkondeset ya gue. Saya tak melihat schedule, ternyata schedule-nya bisa kan gitu ya. Saya ngomong dulu dengan Pak Presiden, kira-kira jenengan percaya apa enggak kalau saya bisa ngobrol dengan Presiden Soekarno Pak? Enggak percaya. Nah, itu yang benar ya itu. Ya, kalau percaya bahaya itu. Tapi ya ini tapi saya akan mulai dari sini, karena memang ngaji depan pendekar itu saya ngomong apa ya bingung ini Pak masalahnya. Dari panca dasar, nah ini saya baru nemu malam ini nih. Yang nomor 5 tadi itu adalah kerohanian, ngoten nggih? Nah, saya mulai dari sini. Kalau tadi saya sampaikan ketika saya bicara dengan Presiden Soekarno, mungkin ada yang nggak percaya dan semua nggak percaya. Tapi bicara rohani, tadi ada garis besar dari Pak D Wagito. Yang paling benar adalah Allah Subhanahu. Udah. Maka kalau ada yang merasa benar si A, merasa benar si B, salah semua, karena yang benar hanya Allah. Saya mulai dari situ. Kalau kita menengok ayat Al-Quran, a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu lan ojo padha ngomong sira kabeh. Ini nganggo Jawa ngerti apa sih? Sayanya enggak. Nah, tibur karena Pak D Gambi ndak. Selamat malam Pak D Gambi. Ini saya yakin wis 99% Jawa kabeh itulah ya. 100. 100%. Oh iya tenang dah itu. Wala taqulu lan aja padha ngomong sira kabeh liman marang manungsa yuktalu kang dipejaken sapa manungsa wau dening Gusti Allah fi sabilillah untuk meluhurkan agama Allah, itu amwat mati, itu amwat sedo. Jadi ketika ada orang-orang yang memang siap syiar
untuk meluhurkan agama Allah, panji-panji agama Allah disiarkan ikhlas. Ketika sudah meninggal jangan kau katakan mati, bal ahyaun, tapi masih hidup, walakin la tashurun, namung panjenengan sedoyo ora podo weruh. Ini kalau saya baca sejarah dan saya ngobrol dengan teman-teman PSHT, karena pesantren saya di Blitar, Jawa Timur, itu olahraganya juga PSHT Pak. Ini kan pernah saya sampaikan. Adik saya sendiri juga warga, jadi saya dengan PSHT itu nggak begitu asing Pak ya. Ketika ngobrol, itu rohaninya sudah bersih. Maka kalau bicara ngobrol dengan Pak Presiden Soekarno ada dua hal. Pertama, memang bisa ngobrol beneran. Tapi yang kedua, ngobrolnya adalah bicara bagaimana bisa menyontoh beliau yang bisa menjadi sang proklamator bersama dengan para pejuang untuk menghantarkan Indonesia merdeka. Ini loh yang namanya rohani. Kalau sudah bersih maka akan kembali kepada zat yang maha benar adalah hanya Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum terlalu jauh, tadi saya bangga sekali ketika ada adik-adik dua yang baca Al-Quran. Kemudian ada adik-adik yang atraksi menunjukkan kemampuannya. Itu saya sangat senang sekali karena itu regenerasi. Sehingga Pak Dewa Gito menyampaikan dengan semangat dan tegas, bukan galak tapi tegas. Maka supaya agak adem dan agak slow, kita bersama-sama dulu untuk rohaninya bersih. Monggo istighfar bareng-bareng. Siap napa mboten? Siap. Ayo bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ini untuk buang sombong. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salali. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para pendekar yang saya cintai, bicara pendekar, Kanjeng Nabi itu pendekar. Kanjeng Nabi itu jawara. Contoh, dulu di Jazirah Arab ada orang gede tinggi,
kayak Pak Dewa Gito lah umpamanya. Itu tukang gulat, tukang berantem. Enggak ada orang yang bisa ngalahkan. Kalau bahasa PSHT, 1 jurus 2 jurus tepar modal. Ketika Kanjeng Nabi menyiarkan agama Islam, menyampaikan aqidatul Islamiyah, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, maka banyak yang menentang. Maka tadi disampaikan pendekar itu penting, pencak silat itu penting untuk jaga diri, tapi bukan untuk sombong-sombongan. Betul apa tidak? Betul. Makanya judulnya kan nanti mengenal diri dan berbudi luhur, tahu benar, tahu salah. Ini masalahnya nanti ustadznya ngerti nggak yang diomongin. Kadang-kadang ustadz itu ngomong tapi nggak ngerti yang diomongin Pak. Karena ini sinyalnya masuk terus, habis ngomong tadi saya ngomong apa gitu bahasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pendekar ini, jawara ini, ahli gulat ini nemuin Kanjeng Nabi Muhammad. Yang aku dengar kamu menyampaikan ada agama yang baru. Ketika kamu mencaci maki ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza. Dulu Pak, di dekat Ka'bah itu orang-orang Yahudi bikin Tuhan pakai batu. Tuhan jumlahnya ada 365 Tuhan. Orang-orang kafir menyembah Tuhan berhala itu. Ketika Nabi datang itu tidak benar, yang benar adalah zat yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika banyak yang menentang, salah satunya jawara tadi ngomong, Muhammad, kalau memang ada zat yang maha hebat dan kamu utusannya, saya akan iman. Syaratnya satu, kamu harus bisa ngalahkan saya. Itu Kanjeng Nabi ditantang. Beliau sahabat yang lain, aduh ya Rasul, jangan, kamu pasti kalah. Wong itu sakti, sekali circle out, itu masalahnya. Saya juga pernah ngalami di circle Pak, pingsan saya itu. Ya tapi jangan dites gitu. Pernah Pak dulu waktu di Blitar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi sudah siap untuk berantem, di sini loh panca dasar yang nomor 5 yang dibutuhkan. Aja pada gung adigang adiguno. Ada zat yang maha besar, ada zat yang maha kuat, ada zat yang maha benar. Ketika sang jawara, sang pendekar ahli gulat siap untuk merobohkan Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi lebih kuat. Ketika dipukul laksana mukul tembok, ketika ditendang laksana nendang batu, ketika Nabi sekali sentuh langsung pingsan itu. Artinya apa? Nabi juga jawara, Nabi juga pendekar, Nabi menjaga diri untuk syiar agama dengan kependekarannya. Maka artinya ya, ilmu yang sedang digali oleh adik-adik, yang disampaikan oleh para dewan, yang sudah dimiliki, yang masuk dalam hati sanubari PSHT, ayo bersama-sama menjaga diri untuk syiar agama Allah, mencapai kebenaran, tahu benar, tahu salah di hadapan Allah Subhanahu. PSHT, 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 NKRI, sallu ala Nabi. Satu. Sekarang yang kedua, kalau tadi disampaikan Mbok ya itu jadi manusia itu ayo bersama jujur, ayo bersama ikhlas. Yo nggak gampang Pak De, begitu nggak gampang. Jenengan juga tahu apa masalahnya ini. Ketika Allah menyuruh yang namanya iblis, ini pada kenal iblis apa enggak Pak? Kenal.
Iblis itu setan, Pak. Setan itu jin. Sudah pada pernah lihat apa belum? Ya, tapi kalau melotot ke sini nih bukan iblis. Masa saya iblis? Ketika Allah menciptakan iblis, menciptakan para malaikat, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam yang namanya manusia, singkat kata suruh pada sujud takziman untuk hormat. Para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Ada makhluk yang namanya iblis nggak mau. Ketika nggak mau, Allah ngomong nih. Nah, di sini kuncinya di sini. Untuk supaya kita jadi orang nggak sombong, muncul jujur, muncul ikhlas. Karena yang namanya pendekar ya di mana-mana. Apa tadi Pak? Petentang-petenteng. Mau Pak? Ya memang kudu begitu Pak, gitu. Pendekar kok melakukan loyo lah ya nggak pantas gitu. Tapi orang gue menang-menangan. Cara Pak Dewa Gito, ojo mentang-mentang sing salah ki wong cilik terus dikalahno dhewe sing gedhe ngerasa bener tapi asline salah. Gitu kan? Berarti belum kenal diri sendiri. Maka kalau dalam ilmu tauhid, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Sopo kang kenal marang awake dhewe maka hakikate kenal karo zat sing gawe awake dhewe yaiku Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini acara selesai jam berapa sih Pak? Ini masalahnya saya gemeter takut. Besok ikut latihan biar kan. Oh lah ya, bisa pingsan latihan gitu. Kembali, ketika yang namanya iblis kagak mau sujud kepada Nabi Adam, apa kalimat Allah? Qala ya iblis mana'aka anta sujuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Allah. Qala ya iblis. Hei iblis, tangan saya kesini Pak, kalau kesana nggak enak. Sini. Karena itu ianya ya munadah. Lah kalau ya iblis nggak enak saya. Ngeroyok saya mati aku. Pangapunten nggih. Qala ya iblis ma mana'aka antas bidalima khalaqtu biyadayya. Iblis, loh kamu kena apa ndak mau sujud takbir kepada apa yang telah aku ciptakan? Nabi Adam aku ciptakan untuk apa ngurusin dunia? Ya kan ayat yang sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan kalimatnya, para malaikat, wahai para malaikat jin semuanya, aku akan bikin makhluk dijadikan khalifah untuk ngurusin bumi. Para malaikat termasuk iblis ngomong, ya Rob, buat apa kamu bikin manusia yang akan bikin rusak, yang akan bikin permusuhan, akan menumpahkan darah, saling merasa benar, saling menyalahkan. Benar tadi itu Pak, memang begitu. Asalnya begitu. Kenapa wahai kamu iblis gak mau sujud kepada Adam dalam penghormatan? Apa jawab iblis? Di sini masalahnya. Ada yang merasa benar, ada yang merasa hebat, nggak mau tawaduk lan andap asor sebab Allah menciptakan iblis. Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, engkau kan menciptakan iblis, menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam itu cuma dari tanah.
Kalau ngomong dari tanah, itu kan kita sama-sama tahu Pak. Yang namanya tanah kadang diberakin kucing, diberakin kebu. Ya mungkin kita salah satu tanah yang dulu diberakin kucing, maka kelakuannya kayak kucing. Emang kucing kelakuannya apa? Itu bahasanya. Ya kalau buang air besar langsung ditutupin. Apa maksudnya? Kalau habis berbuat salah, ngomong kejelekan orang, terus ngomong ke sebelah, baik-baikin orang itu. Kalau dalam Islam namanya munafik. Kesana ngomong bahwa kita itu ngomong ke sini, wow, bahwa kita itu baik. Itu berarti kelakuannya kayak ada nggak di sini? Kucing garong orangnya. Kucing garong. Nganu bojone wong iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika ngaku ya Rob, aku ini lebih hebat dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Di sini loh masalahnya. Ketika sudah pengakuan kesombongan itu, Allah murka. Kemurkaannya apa? Oh, kamu akan aku masukkan ke neraka jahanam. Tapi apa jawab iblis? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Izin ya Allah, kalau aku dan keturunanku akan kau masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Aku izin, aku akan menggoda anak cucu Adam untuk ikut aku bawa masuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata Allah? Silahkan kalau mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang nggak bisa kamu ajak hanya orang-orang yang Ini jawabannya. Kalau di antara kita PSHT mengaku kelompoknya paling hebat dan paling benar, yang lain kok dianggap salah, tidak sesuai dengan koridor yang asli, berarti ini masih kelompok iblis. Loh, aku nggak nuduh iblis, masalahnya gitu loh Pak. Ini lagi ngeterap no gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang ada yang begituan Pak De? Ada. Ya sekadung ngomong ngono lah ya. Tak terus no iki. Ya Rob, saya akan menggoda manusia supaya apa? Saya ajak masuk neraka. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang merasa hebat, merasa benar, memandang rendah kelompok yang lain dalam kurung PSHT, ini memang lagi digoda oleh iblis. Maka panca dasar tadi disampaikan, saya yakin pada nggak apal, bukan nggak apal Pak, yo nggak weruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak weruhnya bagaimana? Lah ini mungkin perlu dievaluasi. Bisa jadi teman-teman pelatih dewan mengajarkannya hanya bentuk fisiknya, tapi bentuk panca dasarnya kurang teraplikasi, sehingga yang nomor 5 ini dilupakan. Maka ketika sudah sampai ke sini bahasanya, ayo dalam panca dasar ada rohani, roh kita itu nyambung kepada ilahi, aturan ilahi. Kalau masih ada orang yang sombong dan merasa benar, ini tergoda oleh iblis. Tapi PSHT yang mukhlas, tadi disampaikan yang ikhlas, itu tidak bakal mampu digoda oleh setan, oleh iblis, insya Allah. Maka tadi pesennya, ayo yang sampai bojone nggak tahu dikeloni. Bojomu sing disipek dewa gitu. Ora dikeloni kok duwe anak, wae iki piye? Aku ki bingung masalah iki lho. Ndih, terus anake iki piro masalah ini lho. Kok tadi yang ngomong maaf istriku tercinta. Demi cintaku kepada PSHT, tiap malam aku kamu tinggalkan. Gitu ya. Kok duwe anak ki anu kapan lho maksudnya aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Jadi kembali, ayo
Ini panca dasarnya. Kita kembali, yang nggak mampu tergoda adalah orang-orang yang Tapi memang saya mengamati begini Pak. Saya ya sedikit memang suka seni, termasuk seni bela diri. Karena kesenian itu penting. Ada seni bela diri. Ini kalau ngelihat teman-teman yang lagi latihan malam, kan kalau latihan malam lah Pak ya, itu wetenge ngelih ora gak ngerti itu bahasanya. Ngelih barang ngelak munus kon lari-lari kon lompat dijejeki barang ngono iki Pak. Saya itu saya pernah ikut masalahnya Pak, hanya nggak selesai. Ku jane ya melas Pak gitu. Kasihan gitu. Tapi memang ini anjuran agama ya Pak. Coba Bapak Ibu kalau habis sholat kan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka salamatan fit wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nari wal afwa. Ini memang anjuran agama. Coba Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini, atau Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Yang pertama adalah ideologi panca dasar yang memelima kerohanian. Kita tetap hatinya harus tetap nyambung dumateng Gusti Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, maha benar. Hanya Allah, yakinkan itu. Baru yang kedua, wa afiatan fil jasad. Jasadnya harus sehat. Di antara jasad yang sehat harus olahraga. Olahraga yang terorganisir di dalam organisasi PSHT. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyambung kan bahasanya. Nah ini kan memang anjuran Nabi. Maka para sesepuh dan pendiri PSHT dulu yang saya baca 1917, ada 1903, gitu kan? Ya, mendahului organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya saya kan mau itu baca dulu Pak, supaya nggak terlalu buta gitu. Lebih dulu itu. Berarti kan pendirinya itu mengamalkan doa Nabi. Terus yang namanya wa'afiatan fil jasad kayak apa ya? Jasadnya kalau sehat, maaf, bicara sholat 5 waktu kita bisa rukuk, bisa sujud. Coba kalau orang kakinya sakit, kalau orang stroke kan sholatnya susah. Betul apa betul? Lah wong sholat karun jagung. Nah kenapa Rika sikile nyong sholat kaki saya sakit? Kenapa ndak mau olahraga? Kalau mau olahraga yang dikumpulkan dalam organisasi PSHT, insya Allah sehat walafiat, amin ya robbal. Maka ini sudah melaksanakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis yang populer Pak. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu wahai manusia. Apabila kamu berpegang dengan 2 perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang nomor 1 kitab Allah Al-Qur'an, yang kedua hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam PSHT apakah sudah mengamalkan itu? Halo. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Wis tenan apa urung iki? Sudah lah. Wis yo. Ki ana arep udan iki, Pak. Panas yo. Enggak. Ngombe dhisik. Ngombe dhisik. Urungane sing dibuka pabrimu aku ngombene iki, Pak. Yang pertama sudah jelas mengamalkan Al-Quran tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo kamu semua bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah. Apa maksudnya? Apa iki, Lek? Ngono, Lek. Mosok sing buka koyo
Pak Diwak gitu. Yo sampean sing ngundang saudara boleh tak umbi langsung lah. Terima kasih lah. Nyoba bedi setan. Pak punten. Bejo ngelakoni sini. Aku langsung bismillah alhamdulillah. Nih jatahnya berapa menit lagi Pak? Anu sakuwate mon. 5 menit lagi. Ya, monggo. Berarti ini lagunya ini Cynthia. 5 menit lagi. Uy. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya yakin ini sudah mengamalkan Al-Quran. Betul tadi jawabannya. Sampun Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya memang tadi salut Pak, baru duduk baca Quran, kok yang dibaca ayat ini, oh nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Dewa gitu. Muridnya ya. Ayo muridnya ngono lho. Itu murid saya Pak Ustadz, tadi baca walaupun habis baca mandi Pak. Padahal nggak tahu. Karena gemeter. Wah mojo ya. Oh Mbah Bojong itu. Kok baca ayat ini, oh nyambung. Karena apa? Mulai ada bintik-bintik perpecah. Ngaku yang pusat sana, yang pusat sini, wes pokoknya Madiun, yes lah wis ngono wae ya. Maka pakai wa'tasimu. Kenapa pakai ayat itu? Karena kembali kepada hadis ini. Ayo berpegang dengan tali Allah, agama Allah bersatu. Wis nggak usah ngeroso sana, ngeroso sini. PSHT ya satu. Kembali PSHT. PSHT. NKRI. Nabi Muhammad. Allah sholli alaihi. Maka ayo ini sudah mengamalkan Al-Quran dengan acara malam ini. Halal bihalal. Apa halal bihalal? Laisal marju minkum illa afwan bi'afwin wa halalan bihalalin. Apa artinya? Yang kemarin merasa hebat, merasa benar, mengaku A dan mengaku B, malam ini ketemu, salam-salaman, saling maaf, memaafkan, maka lebur semua kembali ke tali agama Allah. Ini sudah mengamalkan Al-Quran, yakin selamat dunia, selamat akhirat, amin ya robbal alamin. Yang kedua sudah mengamalkan hadis. Apa hadisnya? Tadi wa'afiatan fil jasad, sehat jasmani. Maka ini direpresentasikan, ditafsiri, dimaknai oleh pendiri PSHT. Bagaimana cara supaya jasmani sehat yang terorganisir, maka bentuk organisasi PSHT. Maka yang masuk PSHT sudah mengamalkan hadis Nabi, akan dijamin selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang semangat wis latihan cabang mangkat budal ora usah gitu. Iki udu galak bro, dulure tegas. Tapi memang betul Pak, saya itu kalau melihat orang setruk Pak, kalau lagi setruk ngomong, coba kalau saya enggak kakinya sakit, coba kalau kaki saya bisa bergerak, kalau ada adzan saya pingin jamaah. Giliran sudah sembuh, enggak. Nonton TV ya, kayaknya sih ngomong tuh kan nonton TV kayak begitu. Ya. Ketika bicara dunia ekonomi, coba kalau saya usahanya maju, pasti kegiatan seperti ini saya nyumbang paling banyak. Giliran sudah maju belas nggak kelingan. Ada yang begitu? Ya akeh padha wonge lak iblise padha nempel lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka dengan dua hal ini kitab Allah sudah dipegang wa'tasimu, sunnah Nabi sudah dijalankan, ini ciri-ciri akan selamat. Maka panca dasar yang kelima masuk pada mengenal diri dan berbudi luhur, tahu benar tahu salah. Gini, tadi saya sampaikan man arrofa nafsah, man sapa wong ngarofakan kenal nafsahu maring awake dhewe. Iya ya,
aku iki lak metu ngalam dunya nggak iso apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu semua dari rahim ibu, nggak ngerti apa-apa. Pisang lo nggak tahu apa namanya pisang. Semangka nggak ngerti apa namanya semangka. Artinya apa? Kenal diri. Saya ini kok nggak ngerti apa-apa. Loh, yang bikin ngerti itu adalah Allah. Maka man arafa nafsah, kalau sudah kenal diri nggak bisa apa-apa, yang membisakan adalah Tuhan, maka muncul tawaduk. Kalau begitu saya nggak boleh gung atigang atiguno, jangan sombong, jangan iri, jangan dengki. Kalau sudah muncul ini, insya Allah muncul berbudi luhur, maka akan muncul dalam nurani, ngerti sing bener, ngerti sing salah. Kalau sudah masuk dalam alam ini, jalannya akan mustaqim. Sebagaimana yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka ibu bapak para pendekar yang saya hormati, sebenarnya untuk menggugah nurani kita, kalau kita berpegang dengan undang-undang yang ada dalam PSHD untuk urusan rohani, itu cukup pada yang kelima tadi, kerohanian masuk dalam hati, coba raba dada. Tadi sedikit ngobrol dengan Pak D. Karjono itu beberapa bulan lalu. Kebetulan kan saya ini ketua Satgas Covid Jakarta Barat untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Pak D. Karjono itu ke kantor kami, Pak. Untuk apa waktu itu, Pak? Rapid ya, Pak. Kok dilalah ya, Pak? Positif. Wis ngono wis peluk-pelukan karo aku meneh aku. Kacau ini, kacau lah. Karena tanda tangan semua itu saya. Wis Pak D bali wae pulang. Karena akan sekolah MKNU Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Beliau cerita, "Pak, saya setelah kemarin dinyatakan positif, itu saya nggak boleh ke kantor 3 bulan. Tuh, karena kantor ketakutan. Tapi dalam 3 bulan itu saya jadi kenal diri ini. Kerjanya zikir, ternyata aku ini nggak bisa apa-apa. Lu ngerasanya di situ. Maka saya jadi ingat sholawat Gus Dur, Pak. Kelawan Allah Kang Maha Suci, Kudurang kulan rino lan wangi, ditirakati diriatoi, zikir lan sulun jangan dilali, zikir lan sulun jangan dilali. Monggo ya Rasulullah salamun ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afatayyaji rotal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal. Saya nyuplek ini karena ingat Pak D. Karjono tadi, kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan. Jadi tuh supaya selalu dengan Tuhan. Ketika dinyatakan positif,
langsung nyedek karo Gusti Allah. Ya Allah, aku kok ya sakit, mbok aja mati dhisik. Ngono kok bene eling Allah. Ku nek lara tok. Ku nek loro tok gitu bahasane ya. Nah, ternyata proses itu kata Gus Dur. Gitu bahasane. Kudu rangkulan rino lan wengi. Harus apa? Ditirakati, diriadoi. Bahasa tirakat lan riadoh diproses. Kalau dalam PSHT untuk mencapai PSHT tingkat tinggi itu kan harus proses latihan dari tingkat dasar terus diproses itu sebuah proses. Maka ada kalimat al-ajru bi qadri ta'ab, keberhasilan pendekar itu bagaimana ketika latihannya, betul apa tidak? Tuh. Lah nek latihane kok males-malesan gur golek sabuk ya ndebus ora dadi apa-apa. Gitu Pak, enggak masuk. Itu yang saya pelajari begitu. Maka ditirakati, diredoi, suluk jangan dilali. Semua proses yang ada dalam PSHT dilalui, maka akan muncul dalam hati mengenal diri berbudi luhur, muncul ngerti bener, ngerti salah. Sebenarnya ini sudah diproses. Kok meneng kabeh iki wong ngono iki. Ah ngombe aku habis. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes lah, saya mau cukupkan saja. Biar kenceng tapi saya langsung down. Kembali Gus Dur sebagai penutup apa yang saya sampaikan, tapi akumulasi semua. Yang pertama, saya tadi bicara tentang Pak Presiden Soekarno, ya memang ketika dihubungi saya masih di sana 2 hari yang lalu, dan memang ada komunikasi itu ada dalam kajian-kajian. Ya mungkin kalau yang sudah level 3 itu bisa komunikasi seperti itu, ya monggo dikaji dan dipelajari, kan itu sudah alam roh, alam sukma yono gitu kan gitu bahasanya. Itu bisa untuk dikaji seperti itu. Panca dasar yang 5 cukup. Baru yang kedua, pendekar itu penting untuk menjaga agama, untuk menjaga diri. Karena ada hiduddin, hibdun nasl, karena maqasidus syar'iyah ada 5. Di antaranya menjaga diri. Karena Kanjeng Nabi juga seorang pendekar. Nah, yang ketiga, yang namanya olahraga itu juga anjuran Nabi, wa'afiatan fil jasad. Maka kepada para dewan pengajar, anak-anak yang sedang belajar PSHT terus dilanjutkan, karena dengan PSHT itu menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW untuk sehat jasmani, untuk syiar agama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mencapai tahu diri, mengenal diri, tahu benar, tahu salah, semuanya pakai proses. Lahiriah dilakukan, horizontal dilakukan, tapi tetap vertikal juga nyambung kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan panca yang kelima, ada rohani, ada roh kembali kepada zat penguasa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup bersama PSHT, 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 NKRI. Semoga semakin siap dan jaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutur kata kurang sopan nuwun Syekh Agung Samudra Pangaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.